Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya, kami percaya Kau sanggup, Kau sanggup, Kau sanggup pulihkan kami, pulihkan jiwa kami, pulihkan hati kami. Haleluya, syukur. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Kau sanggup, Yesus sanggup. Terima kasih, terima kasih. Oh, oh, oh.
hidup kami, pulihkan hati kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Seringkali hati kami berteriak, seringkali kami mengeluh, kami gak sanggup dan kami gak mampu menghadapi segala situasi kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau bersama kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bahwa Engkau mampu. Kami taruh harap kami kepada Engkau. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lihat kembali dalam Bilangan pasal 14 mulai ayat yang pertama. Dikatakan lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Kita tahu bahwa tangisan dan ratapan ini adalah suatu ungkapan ketidakdewasaan mereka. Ungkapan cara berpikir mereka yang tidak dewasa secara rohani. Ketika mereka mendengar laporan, mendengar dari kata 10 mata-mata yang mengatakan hal-hal yang negatif mengenai tanah perjanjian yang diintai. Dan ini merupakan apa yang diharap-harapkan oleh umat Israel. Selama ini mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Mereka punya pengharapan, tapi ternyata sekarang pengharapannya negatif. Seolah-olah tidak mungkin, tidak bisa diwujudkan. Nah, mulailah mereka meratap, menangis, dan sebagainya. Pertama-tama, ini menunjukkan jelas sekali bahwa tidak bedanya seperti anak-anak. Ketika seorang anak dijanjikan sesuatu, tapi ternyata tidak bisa terwujud, wah, jadilah anak itu akan meraung-raung, menangis, dan sebagainya. Kalau orang yang dewasa, dia tidak akan bertindak seperti itu. Walaupun dia lihat, wah kayaknya
apa yang diharapkan ini belum terjadi, dia akan coba telusuri lebih dalam lagi. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Apakah memang benar demikian atau bagaimana? Nah, jelas di sini kita lihat mereka sama sekali tidak dewasa secara rohani. Dan kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan, inilah yang penting. Tuhan menghendaki supaya kita bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani. Bukan seperti kanak-kanak. Nah, yang kedua, reaksi mereka itu adalah reaksi dari atas dasar laporan atau kata orang-orang yang pulang itu. Coba kita lihat kembali ya, kita mundur pasal 13, ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawaannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, jelas dikatakan di situ, mereka menyampaikan kabar busuk. Apakah kita harus meresponi kabar busuk seperti ini secara negatif? Nah, di sini cuma dari kata orang, belum tentu jelas kebenarannya. Tapi mereka sudah bereaksi sedemikian rupa, menangis-nangis, meraung-raung, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita waspada, hati-hati dengan ratapan tangisan yang tidak jelas, yang hanya bersifat emosional negatif. Nah, ini akan mendatangkan problem dalam hidup kita. Dan inilah yang dikenal sebagai self-pity. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Loh, lah bagaimana kok enggak bisa ini? Loh, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Dan akhirnya itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Ketika kita melihat, wah, udah enggak mungkin seperti itu, maka reaksi kita akan semakin lebih dalam negatifnya. Kita tidak akan berusaha lagi, kita tidak akan mencari jalan keluar lagi, berusaha mencari jalan keluar, dan sebagainya. Justru kita menjadi semakin pasif dan semakin tidak bertindak apa-apa. Nah, self-pity ini merupakan sesuatu yang destruktif dalam kehidupan kita. Nah, mari kita bertumbuh dan belajar lebih lagi. Apalagi tadi kita lihat bahwa ratapan ini jelas sekali sesuatu yang negatif karena dikaitkan dengan, kalau kita baca pasal 14 ayat yang kedua tadi, coba kita lihat pasal 14 ayat yang kedua ya. Ayat 2. Dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel. Nah, jadi tangisan ini dikaitkan dengan sungut-sungut kepada Tuhan, ngomel kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, mempersalahkan Tuhan, dan seterusnya. Dan sudah tahu akibatnya sudah jelas. Ternyata mereka yang model seperti ini tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan. Padahal mereka sudah di perbatasan, tinggal melangkahkan kaki saja. Tetapi karena reaksi seperti ini, tindakan seperti ini, mereka tidak masuk tanah Kanaan.
kecuali Kaleb dan Yosua dan anak-anak saja. Karena setelah itu, kalau kita baca selanjutnya, selama 40 tahun, nah itu tadi kita lihat dalam ayat 20 seterusnya, selama 40 tahun mereka itu berputar-putar di padang gurun, sampai mati semuanya. Jadi 40 tahun itu dikonversikan, ya ekuivalen dengan 40 hari pengintaian di tanah Kanaan, itu menjadi hukuman mereka. Jadi selama 40 tahun itu jangka waktu untuk menghabisi mereka sampai mati di padang gurun. Nah, yang anak-anak 40 tahun kemudian udah dewasa, itulah yang masuk tanah Kanaan. Jadi orang dewasanya yang masuk tanah Kanaan cuma Kaleb dan Yosua saja. Selebihnya mati di padang gurun. Nah, rombongan lainnya yang masuk adalah rombongan kanak-kanak yang setelah 40 tahun menjadi dewasa. Nah, di sini kita melihat tangisan mereka tidak ada gunanya. Tangisan yang bukan saja tidak bermanfaat, tapi malah mendatangkan hukuman dalam dirinya. Kalau kita pelajari, menangis, meratap, itu sebetulnya suatu mekanisme yang Tuhan berikan bagi tubuh manusia. Menangis itu paling tidak ada 3 macam. Yang pertama adalah basal tears. Ini bukan satu menangis, tapi air mata yang dikeluarkan terus-menerus untuk membasahi mata kita. Jadi mungkin tanpa kita sadari, kalau kita mengedipkan mata, itu sama dengan membuat aliran air mata ini keluar sehingga mata kita tidak kering. Andai kata kita tidak berkedip sekian menit lamanya, mata jadi kering dan akan perih dan akan mengakibatkan problem juga untuk bola mata. Nah, itulah sebabnya Tuhan memberikan mekanisme yaitu adanya air mata. Ini sesuatu yang kontinu. Setiap detik sekali kita mengedipkan mata, tapi juga jangan cepat-cepat kedip-kedip terus gini ya, seperti mata boneka. Ya, secara normal saja ya. Ada yang mengatakan kalau kedip-kedip begini itu kode katanya untuk ngajak nyolong pitik katanya ya. Ada yang mengatakan begitu. Ya, ini hanya joke saja. Tapi yang jelas Tuhan menyediakan mekanisme air mata ini untuk supaya mata ini selalu basah, lembab sehingga sehat ya. Yang kedua ada reflex tears, yaitu air mata yang refleks. Misalnya kita masuk ruangan yang berasap, yang agak, waduh kok pedes. Nah tiba-tiba air mata ini keluar. Itu adalah mekanisme untuk mengantisipasi rasa pedih dan kondisi yang ada di sekitar. Atau misalnya ngiris bawang, tiba-tiba air matanya keluar. Karena memang ada gas tertentu yang membuat mata nggak tahan sehingga keluar air matanya ini. Yang ketiga, itu ada emotional tears, yaitu tangisan secara emosional. Nah ini yang serius ini. Antara pria dan wanita ada perbedaan. Dan ternyata setelah diselidiki bahwa kenapa sampai terjadi yang disebut emotional tears. Tiba-tiba saja dalam kondisi emosi tertentu maka kita menangis. Ya. Biasanya dalam kondisi kesedihan. Tetapi dalam term ini kita sulit untuk bisa mengatakan cuma sedih. Karena dalam sukacita kadang-kadang juga bisa menangis, mengeluarkan air mata.
Itulah sebabnya term yang lebih tepat adalah emotional tears. Ya, dalam kondisi emosional, kondisi emosi tertentu, maka kita bisa menangis. Dan ternyata diselidiki, dari air mata ini tadi, air mata emosional ini ternyata mengandung banyak zat dibandingkan yang lain. Bukan hanya air saja, tetapi ada zat-zat tertentu. Antara lain ada yang disebut leusin encephalin. Nah, ini juga dikaitkan dengan adanya hormon di dalam air mata. Oh, ternyata mekanisme ini Tuhan buat untuk menjadi penyaluran dari kondisi emosi seseorang. Sebab kalau tidak ada penyalurannya, maka mereka akan depresi, tertekan, dan akan lebih gawat. Itulah sebabnya menangis itu disebutkan sehat juga. Ya. Sebetulnya ini suatu mekanisme untuk menyalurkan kondisi tertentu di dalam diri kita, dalam kondisi emosi tertentu. Ya. Setelah menangis harusnya terjadi kelegaan dari tekanan emosi yang sedang dialami. Nah, itulah sebabnya dalam emotional tears ini, di dalam air mata itu ternyata mengandung beberapa zat. Dan zat-zat ini kita tahu memang rumit sekali ya. Kalau kita berbicara mengenai hormon dan sebagainya, ya, kita tahu ada hormon yang disebut endorfin, hormon sukacita. Nah, hormon ini yang membuat kehidupan kita, tubuh kita ini bisa tetap terjaga kondisi kesehatannya, baik secara mental maupun juga secara fisik. Nah, hormon endorfin ini dikenal juga secara awam, itulah hormon sukacita. Jadi ketika kita bersukacita, hormon ini diproduksi banyak, mengalir dalam tubuh kita. Termasuk hormon ini akan di dalam seluruh tubuh, akan ya kita bayangkan seperti polisi yang bergerak atau tentara lagi patroli. Begitu ada musuh langsung dimusnahkan. Begitu juga hormon ini di dalam tubuh itu dia meneliti kalau ada kuman-kuman atau musuh-musuh yang memusuhi tubuh, kuman-kuman dan sebagainya, itu dibasmi oleh mereka. Ya. Itulah sebabnya orang yang sukacita itu seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini secara awam, tapi secara ilmiah diselidiki ternyata ini kuncinya pada hormon endorfin ini, ya, atau endomorfin, disebut juga endorfin. Nah, kalau sudah mau, ini yang harus kita pastikan, setiap saat hormon endorfin ini diproduksi dalam tubuh kita. Nah, kalau kita mau tahu gimana, ya, Tuhan berikan mekanisme. Ketika kita tertawa, ya, ini komposisi wajah dan konstruksi wajah ini berbeda. Ini membuat seperti sesuatu yang memicu atau menekan hormon yang ada di kepala ini untuk disemprotkan. Kalau saudara tertawa enggak akan begitu. Pasti wajahnya akan berubah. Nah, makanya kalau saudara langsung tertawa, itu disemprotkan itu hormon endorfinnya, ya. Maka suka tertawalah, ya. Nah, ketika kita tertawa, bentuk wajah kita memungkinkan itu ditekan untuk disemprotkan endorfinnya. Nah, hormon endorfin ini
acap kali terjadi diproduksi banyak ketika kita berolahraga, ketika kita bersuka cita. Ya. Nah, oleh karena itu harus banyak exercise, bersuka cita, ya. Maka hormon ini akan terus-menerus dialirkan dan itu musuh-musuh, ya penyakit-penyakit di dalam tubuh itu dibabati semua oleh hormon ini. Itulah sebabnya orang yang tidak bersuka cita, yang susah terus ya. Nggak ada hormon endorfin, hormon kortisolnya justru akan membuat sel-sel tubuh ini dibasmi oleh mereka. Jadi akhirnya tubuhnya makin loyo, makin susah, makin merosot ya karena terbalik malahan karena diserang oleh hormon yang seharusnya untuk melindungi kita ya. Nah, jadi kembali kepada air mata emosi tadi, emosional itu untuk melindungi, memberikan penyaluran ketika kita berada pada kondisi emosional tertentu. Tetapi itu pun ada batasnya. Ketika kita mungkin sedih, kita menangis. Dan menangisnya itu enggak pakai meraung-raung dalam hal ini. Karena yang dibutuhkan cuma leusin encepalinnya ini saja. Cuma air matanya cukup sudah keluar. Ya. Dan ini akan membuat suatu rilis dalam diri kita secara psikis. Tapi kalau ditambah dengan meraung-raung, gobrak-gobrak, terus guling-guling dan seterusnya, lah ini sudah di luar teorinya, ini sudah di luar range-nya. Ini menunjukkan sesuatu yang justru nanti anti klimaks malahan, ya, bertolak belakang. Nah, seperti orang Israel ini. Mereka meraung-raung menangis padahal belum karuan juntrungannya. Karena ternyata tanpa mereka sadari ada 2 berita. Dari 10 orang dan dari 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua ikut bersama-sama mereka ber-12. Tetapi orang-orang lebih bereaksi percaya kepada berita dari 10 orang ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari kita waspada, hati-hati. Kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, kita harus hati-hati dengan reaksi kita. Kalau reaksi kita yang berlebihan seperti itu, semalaman dikatakan di sini. Dalam bahasa aslinya balailah, semalaman itu. Mereka meraung, menangis, meratap-ratap, dan seterusnya. Bukannya bersyukur kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan sebagainya. Malah bersungut-sungut. Akibatnya nol. Mereka tidak dapat apa-apa, malah mereka terhukum. Yang sesuatu yang tadi sebetulnya suatu mekanisme yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita untuk melindungi diri kita, ternyata malah menjadi terbalik, merugikan. Kalau saudara lihat kalau ada orang meraung-raung, meratap, menangis, asalnya suaranya enak gini, tiba-tiba ya karena apa? Ya karena raungan, tangisan, ratapan tadi. Nah, jadi sekarang kita mengerti kapan kita harus melakukan sesuai dengan seperti apa yang semestinya. Mau nangis ya silahkan nangis. Sebagai suatu rilis dari kondisi emosional tertentu. Tapi tidak pakai gulung-gulung, tidak pakai lompat-lompat dan seterusnya. Ini kondisi yang disebut tidak dewasa secara rohani. Nah, malah lebih parah lagi, hal-hal seperti ini akan mendatangkan akibat yang serius
seperti orang Israel ini, tidak ada satupun dari mereka yang menikmati tanah perjanjian. Dihukum oleh Tuhan, kecuali Kaleb dan Yosua. Mungkin dikatakan Kaleb Yosua ini nangis enggak? Ya kita enggak tahu. Mungkin juga ya karena mereka juga tertekan ketika melihat, memang betul raksasa, tapi negerinya ini bagus sebetulnya. Tapi Tuhan sudah janji. Nah, akhirnya jalan keluarnya apa? Mereka cuma memandang Tuhan aja. Tuhan, kau sudah janji. Ya Tuhan, walaupun memang berat penderitaan ini Tuhan. Ya, masalah ini berat Tuhan. Ya, air matanya mungkin keluar. Tapi aku percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau penolongku. Ini batas normal. Dan kita tidak melewati batas normal dengan meraung-raung, meratap dan sebagainya. Enggak ada hasilnya. Nah oleh karena itu, mari saat ini kita bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani ya di dalam Tuhan. Masalah mungkin ada. Besar, kecil, berat, ringan mungkin ada. Dan mungkin kadang-kadang membuat kita agak depres. Dan kondisi emosi kita kadang-kadang juga ya menyebabkan kita perlu suatu rilis. Kadang-kadang sampai mengeluarkan air mata dan menangis dan sebagainya. Itu sesuatu yang normal, tapi bukan sesuatu yang berlebihan seperti orang Israel ini. Raung-raung, meratap, bersungut-sungut pada Tuhan, hasilnya nol. Tidak ada apa-apa, malah jadi hukuman terhadap mereka. Nah, kita belajar untuk bertumbuh, dan selalu memuliakan Tuhan. Ya. Dan biar tahun ini, terobosan-terobosan baru akan terjadi. Mujizat-mujizat akan terjadi. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus. Dan biarlah Roh Kudus sendiri akan menuntun kami. Dalam proses pertumbuhan kami Tuhan, semakin meningkat, semakin bertambah, dan kami semakin diubahkan, dan kami boleh semakin dewasa secara rohani di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Engkaulah Allah penolong kami, satu-satunya penyelamat kami. Dan saat ini di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang ada di tempat ini dan yang mengikuti melalui live streaming, sepanjang hari ini diberkati berkelimpahan. Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama,